Pemerintah dan DPR bersepakat mengubah pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Nah, benarkah pasal-pasal yang dinilai kontroversial kini sudah tidak tercantum dalam RUU BPIP? Kami bahas hal ini bersama anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat malam, Pak Arya. Selamat malam. Sehat ya? Sehat. Lalu melalui sambungan aplikasi Zoom, kita juga tergabung dengan juru bicara Persaudaraan Alumni 212 Haikal Hasan. Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam Pak Zofi. Assalamualaikum Pak Arya Bima, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Haikal. Oke, Sehat Pak. Saya ingin datang Pak, tapi ternyata sudah dalam perjalanan menuju Kompas TV. Tapi ternyata karena masih pandemi, saya dibilang Zoom aja. Saya putar balik Pak Arya Bima. Yang Betul. penting jaga kesehatan. Karena ada pembatasan jumlah orang di dalam satu ruangan studio ini tidak terlalu besar, Pak Haikal. Pak Haikal, saya ke Pak Haikal dulu ya, Pak Arya ya. Respons Anda, ini kan sudah diubah dari RUU HIP, kemarin diprotes, di demo sampai dengan malam, sudah benar-benar kemudian tidak ada lagi yang namanya RUU HIP, tapi jadi RUU BPIP. Respons Anda apa? Pertama, kita harus dapat dulu, itu apa poin-poinnya, sehingga kita bisa mengambil sikap. Kenapa kita penting urusan ini? Karena Pancasila tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganggu, tidak bisa digeser-geser, dan tidak ada Pancasila 1 Juni, tidak ada Pancasila 29 Mei dan 30 Mei, tidak ada. Pancasila cuma satu dan satu-satunya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Itu sudah ditegaskan oleh Presiden, ditegaskan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dan ditegaskan. Karena itu kita bukan hanya melihat ini sebagai, oh udah dirubah, oke. Tidak. Pengusulnya siapa? Itu kita mesti tahu juga loh di publik. Dan setelah ini dirubah, barusan tadi kita mendengar sama-sama Pak Mahfud mengatakan terbuka untuk semua elemen masyarakat. Ya. Oke, kalau begitu kita duduk, undang kami, dialog. Bukankah begitu Pak Arya Bima? Kita dialog enak, insya Allah difasilitasi oleh Kompas TV, dan seperti ini adalah salah satunya. Oke, tapi begini, sebelum saya minta responsnya Pak Arya Bima, kemarin sudah disampaikan, sudah ditegaskan baik oleh Pak Mahfud MD sebagai perwakilan dari pemerintah dan juga Ibu Puan sebagai Ketua DPR bahwa tidak ada yang mengutak-atik ideologi Pancasila. TAP MPRS jelas sudah masuk dalam RUU BPIP. Kemudian tidak ada Trisila dan Ekasila yang kemarin sempat menjadi polemik di antara teman-teman PA12. Sudah tidak ada. Jadi apa lagi yang kemudian masih ingin dikejar oleh teman-teman dari PA212? Kenapa dulu ada? Oke. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Anda merasa tidak cukup walaupun RUU HIP sudah kemudian tidak ada lagi? Ya, kami berterima kasih. Dalam hal ini pemerintah sangat responsif. Dalam hal ini DPR sangat responsif dengan aspirasi daripada rakyat. Dan saya hanyalah seorang juru bicara 212 dan PA212 hanyalah salah satu daripada elemen masyarakat. Dan jangan lupa banyak. Ya, MUI juga diikut sertakan, NU juga diikut sertakan, Muhammadiyah diikut sertakan, Al-Irsyad diikut sertakan, dan semuanya perwakilan masing-masing kita duduk dengar. Oke, kita sudah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah telah mendengar aspirasi kami, walaupun itu ada sedikit mencederai yang mudah-mudahan kita bisa hindarkan, yaitu turun ke jalan. Karena turun ke jalan adalah langkah terakhir yang ditempuh, begitu. Oke, sekarang kita minta duduk dialog diundang. Kita bahas pasal demi pasal. Dan sekaligus kita ingin tahu siapa pengusul bahwa Pancasila jadi Trisila Ekasila, siapa pengusul daripada Pancasila ketuhanan yang berkebudayaan, siapa pengusul ini semua. Pak Arya silakan ditanggapi. Ya, saya kira satu hal yang sudah direspon ya di dalam satu negara yang demokratis, menurut saya bentuk-bentuk demonstrasi tuntutan-tuntutan politik adalah suatu yang wajar, termasuk yang dilakukan atau diekspresikan oleh kawan-kawan alumni 212. Saya kira itu dapat kita pahamilah. Kita ingin melihat bagaimana itu bentuk partisipasi dan kepedulian dari seluruh warga masyarakat, seluruh komponen masyarakat. Hanya memang bahwa pada waktu awal ada satu hal yang waktu itu juga bikin situasi agak panas, terutama Pak Haikal yang
Pak Eka juga sudah sampaikan bukan suatu skenario ada pembakaran bendera dari Partai PDI, tindakan-tindakan anarki itu pun juga tidak terjadi pada saat demo kemarin. Jadi saya melihat sebatas itu menjadi suatu ekspresi bagian daripada masyarakat dan DPR sudah merespon. Tadi dikatakan kita sepakat bahwa tuntutan kawan-kawan dari elemen 212 itu pun juga akan diakomodir dalam pembahasan ke depan. Kita sepakat Pak Haikal bahwa demokratisasi ini salah satunya adalah transparansi dan accountable di dalam pembuatan suatu keputusan-keputusan di DPR. Dan tadi Pak Haikal tanya, siapa yang mengusulkan Trisila, Ekasila. Saya kira itu nanti bisa ditanyakan pada saat Pak Haikal dan kawan-kawan bersama-sama teman-teman pada saat nanti pembahasan di RUU Pak Arya Bima mau bilang bahwa tidak tahu siapa yang memasukkan atau mengusulkan adanya Trisila, Ekasila itu. Saya tahu, saya ngerti, tapi kan itu dalam rapat yang menurut kode etik di DPR itu menjadi satu hal yang sebenarnya cukup transparan dan bisa di-upload risalah rapat itu. Dan kita akan jelaskan betul kepada Pak Haikal dan kawan-kawan. Selama ini kan yang jadi tudingan kan PDI Perjuangan, Pak Arya. Boleh, kan tudingan. Nanti faktanya kan Pak Haikal juga bisa melihat risalah. Kan itu ada risalah rapat, ada rekaman audiovisualnya, ada TV-nya semua kan ya. Boleh kemudian tapi saya begitu loh. Tunggu, saya boleh berkesimpulan bahwa ini menurut Pak Arya pengusulnya bukan dari PDI Perjuangan? Saya jawab bukan. Bukan, oke, silakan. Ya, tapi saya katakan bahwa yang mengusulkan pun juga tidak salah gitu loh. Jadi jangan terlalu divonis bahwa unsur komunis mengganti Pancasila, itu boleh saja Pak Haikal. Tapi kan kita jelaskan proses kenapa sampai muncul itu dan sampai yang kemarin ya walaupun tidak bakar bendera tapi bubarkan PDI Perjuangan, makzulkan Jokowi kan masih ada ya, itu sebagai ekspresi yang mungkin kekesalan monggo, tapi nggak ada hubungannya gitu loh. Karena Pak Haikal kan tuduhan bahwa Trisila, Ekasila itu di dalam partai kami bagaimana memahami, meyakini, mengimplementasikan working ideologi kreatif, ideologi smart, ideologi di dalam Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, kita tidak bisa lepas dari proses sebab akibat dari Piagam Jakarta 1 Juni kan. Karena Pak Haikal perlu saya luruskan. Sebentar Pak Haikal. Bahwa waktu itu Pak Haikal, Bung Karno itu ditanya apa dasar Indonesia Merdeka sebagai bahan pembahasan di dalam Panitia 9 dasar negara. Gitu. Jadi pada saat apa dasar Indonesia Merdeka, Bung, yang tanyakan Dr. Rajiman. Belum sebagai dasar negara ya. Kemudian ini dijadikan sebagai bahan pembahasan di Panitia 9 dan mungkin Pak Haikal juga bisa membuka risalah. Di dalam risalah yang ditulis AB Kusuma maupun Sekretariat Negara, memang itu menjadi role material bahasan, menjadi Piagam Jakarta, terus kemudian menjadi 18 Agustus. Maksud saya begini, bahwa kita tidak mengatakan kalau sudah 1 Juni itu mengabaikan 18 Agustus. Justru 18 Agustus itu bisa kita yakini sebagai satu ideologi negara karena setelah kita membaca sejarah, termasuk Piagam Jakarta. Ya, Pak Haikal silakan tanggapannya. Begini Pak, tadinya saya tidak mau ikut campur dalam pembahasan partai PDIP. Tapi karena Pak Arya Bima masuk ke dalam pembahasan partai, sehingga saya jadi bertanya. Karena kemarin mau dibubarkan sama pendemo Pak. Saya komentar sedikit. Ini komentar yang fair, karena memang kemarin ada sebutan itu ya. Bubarkan PDIP, majulkan Jokowi kan ya. Silakan Pak Haikal. Itu nggak nyambung.com Pak, kita kan nggak sambung gitu. Baik, nanti kan kita ngobrol sama-sama dalam diskusi yang menarik, yang terbuka. Oke, itu masih dinamika saya sebut. Cuma karena Pak Arya Bima masuk ke dalam ideologi partai, izinkan saya juga bertanya bahwa saya juga mendapat anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDIP. Oke lah kalau itu pemahamannya biar gampang dengan Trisila, dengan Ekasila silahkan. Kalau PDIP mau memahami dengan cara yang demikian. Tapi yang sampai sekarang tidak bisa dan sulit kami mengerti Pancasila 1 Juni. Itu dua kata yang gandeng. Padahal tidak ada Pak Pancasila 1 Juni Pak. Pancasila 31 Mei, 30 Mei nggak ada. Kalau kita mau jujur duduk bersama mengupas sejarah, silahkan dibuka dari berbagai macam buku. Pak Haikal mau bilang bahwa ketika ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga menyebutkan itu, jangan-jangan nanti suatu saat PDI Perjuangan akan memaksakan, begitu? Jelas, karena itu kekhawatiran.
anggaran dasar, anggaran rumah tangga adalah landasan partai. Mengapa PDIP masih ngotot dengan Pancasila 1 Juni? Walaupun Padahal saat ini kalau sudah kita mau jelas fair, bahwa RUU HIP sudah tidak ada, diganti RUU BPIP yang dijanjikan isinya sama sekali berbeda dan siap mendengarkan semua lapisan masyarakat. loh ini negara loh. Pancasila itu ada dalam Sabta Marga, dalam seluruh elemen, dalam sumpahnya Menwa, dalam sumpahnya semua ada loh. Lah kalau umpamanya PDIP berhasil menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya untuk berkata Pancasila 1 Juni, apa ini nggak merubah negara, Pak Arya Bima? Oke, pertanyaan ini, kekhawatiran ini akan dijawab oleh Pak Arya Bima sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.